Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai ketika Shibai Otsutsuki tidak mampu menyentuh tubuh Obito. Hal ini terjadi karena Obito telah mengaktifkan kemampuan Kamui miliknya, sehingga serangan apapun bisa dilewati begitu saja. Shibai mulai merasa kesal, karena lagi-lagi muncul seorang shinobi yang cukup berbahaya. Untuk menunjukkan keseriusannya, Shibai mengaktifkan Rinnegan jaringan yang ada padanya, lalu memunculkan banyak bola Gudodama di punggungnya. Biasanya jumlah Gudodama hanya 9, namun kali ini ia berhasil memunculkan lebih dari 15 bola sekaligus, yang berputar mengelilingi tubuhnya. Satu bola Gudodama kemudian ia kendalikan dan melesat ke arah Obito. Namun seperti dugaan, bola itu tidak mampu menyentuh tubuh Obito. Obito hanya melompat ke samping, lalu membuka portal Kamui. Dari sana keluar api katon berbentuk spiral yang terus berputar menuju Shibai. Dengan tenang, Shibai menyerap api itu menggunakan telapak tangannya. Saat ia sedang berkonsentrasi, serangan lain datang dari belakang. Madara dan Hashirama bekerja sama menggunakan elemen kayu untuk menciptakan pengurung besar tanpa celah, yang menutup rapat jalan keluar. Obito tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan Mazono Kusari dari telapak tangannya. Rantai besar itu melesat dan mengikat tubuh Shibai. Rantai tersebut bukan sekadar menahan, tapi juga bisa menyerap cakra dari siapa saja yang terikat. Kini Shibai bukan hanya disegel elemen kayu, tapi juga terikat rantai kuat milik Obito. Melihat keadaan itu, Code berusaha menolong Shibai. Ia mengeluarkan 2 cakar besar dari jarinya dan hendak merobek pengurung kayu serta rantai Obito. Namun, Sakumo si taring putih Konoha bergerak cepat menghadangnya. Ia menebaskan pedang cakra putih ke arah Code. Code menahannya dengan cakarnya yang kuat, lalu mengaktifkan karma putihnya. Dari karma itu ia melepaskan ledakan cakra besar ke arah Sakumo. Akan tetapi, Sakumo segera melindungi dirinya dengan lapisan cakra Sage Mode, sehingga tubuhnya tetap aman dari serangan tersebut. Pertarungan semakin sengit. Sakumo terus menekan Code agar tidak bisa membantu Shibai. Sebagai seorang Otsutsuki, Code juga memiliki beberapa kemampuan khas mereka. Ia meluncurkan serangan Budodama dan Tomogoroshi no Haikotsu ke arah Sakumo. Tetapi sebelum mengenai tubuhnya, Mai Gai muncul dan menarik Sakumo dengan satu tangan dalam mode Shimon. Orochimaru pun tidak tinggal diam. Ia menyerang Code dengan teknik Suiton yang kuat. Namun Code mampu menyerapnya menggunakan karma putihnya. Sakumo kembali menyusun strategi. Ia menciptakan Bunshin dari air, lalu melancarkan serangan dari belakang. Bunshin itu menyerang Code dengan shuriken api. Code langsung menghantam Bunshin tersebut tepat di bagian dada. Ternyata itu adalah jebakan. Bunshin itu meledak dan menghantam tubuh Code keras sekali, membuatnya terpental jauh. Mike Gai tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia membuka gerbang Shimon tingkat tinggi, hingga 2 naga merah muncul di belakang tubuhnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia menendang dada Code. Tubuh Code terhempas keras sampai membentur mulut ular raksasa yang sudah dipanggil Orochimaru. Ular itu langsung menutup mulutnya, menjebak Code di dalam. Orochimaru berkata pelan namun jelas, meledaklah. Sesaat kemudian ular itu benar-benar meledak, menyebabkan getaran besar di sekitar area pertarungan. Sementara itu, Shibai masih terikat elemen kayu dan rantai Obito. Ia melirik ke arah Code yang sedang kesulitan menghadapi Orochimaru, Gai, dan Sakumo. Dalam hati Shibai berkata, pertarungan ini selalu saja tidak adil. Mereka tidak pernah berani melawan sendirian. Dengan kemarahan yang meningkat, Shibai mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Otot-otot tubuhnya membesar, lalu dengan satu hentakan saja, rantai dan pengurung kayu itu hancur. Shibai mengamuk. Ia menendang Hashirama hingga tubuhnya terperosok ke dalam tanah. Madara mencoba bertahan dengan jurus Rashomon level 5, namun Shibai berhasil menerobosnya hanya dengan satu tangan. Ia menghantam Madara dengan pukulan telak, membuat Madara terdorong jauh ke belakang. Shibai lalu mengincar Obito. Namun setiap kali menyerang, Obito hanya mundur sambil tertawa, seolah-olah mengejek. Obito berkata, "Ayo, coba pukul aku lagi. Dari tadi kau bahkan belum menyentuhku sekalipun. Katanya kau Dewa Otsutsuki, tapi kenapa sepertinya kau kesulitan menghadapi aku?" Ucapan itu semakin memancing emosi Shibai. Ia melemparkan serangan bertubi-tubi, bahkan ribuan tulang Tomogoroshi no Haikotsu diarahkan pada Obito. Namun Obito dengan cepat menandai semua serangan itu menggunakan Mangekyo Sharingan, lalu menyerapnya ke dalam dimensi Kamui. Setelah berhasil menelan semua serangan Shibai, Obito melancarkan serangan balik dengan Mokuton Sashikin Jutsu. Ia menciptakan banyak proyektil kayu berkecepatan tinggi. Shibai mengaktifkan kekuatan refleksinya, membuat proyektil itu terpental kembali. Pertarungan makin panas ketika Madara menjatuhkan Tengai Shinsei dari langit. Namun Shibai mampu menghancurkannya dengan pukulan, seolah batu raksasa itu hanya benda rapuh. Hashirama memperingatkan, "Obito,
jangan terlalu sering menggunakan Kamui. Kalau Shibai memperhatikanmu lebih lama, dia bisa menemukan kelemahanmu. Madara menambahkan, itu benar. Kekuatanmu sangat penting saat ini, jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Shibai menatap ketiganya, Madara, Hashirama, dan Obito dengan pandangan serius. Ia lalu menggunakan kekuatannya untuk melihat masa depan. Dalam penglihatannya, ia melihat Urashiki mati di tangan Toneri dan Kazekage Gaara di Sunagakure. Shibai bergumam dalam hati, Urashiki tidak boleh lenyap. Koji pasti sudah tahu ini. Aku harus mengubah takdir supaya Urashiki tetap hidup. Shibai segera menarik tubuh Code dengan gravitasi dari telapak tangannya. Code yang masih bertarung terpaksa terseret hingga berada di dekat Shibai. Dengan wajah kebingungan, Code berkata, apa yang kau lakukan? Aku masih bertarung dengan mereka. Shibai menjawab tegas, diamlah. Jika kau tetap di sini, takdirmu adalah mati di tangan mereka. Aku akan memindahkanmu ke tempat Urashiki. Kau bantu dia, hancurkan Edo Tensei Grasa dan Hidan. Untuk Toneri, biarkan Urashiki yang menghadapinya. Setelah berkata begitu, Shibai memasukkan Code ke dalam tanda cakarnya. Seketika Code berpindah tempat, muncul di dekat Urashiki yang sedang didesak pasir emas Kazekage Grasa. Adegan kembali ke Shibai. Orochimaru mendekat ke arah Madara, lalu menatap Shibai sambil bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan barusan? Kemana kau memindahkan Code?" Shibai menjawab, "Kalian tidak perlu tahu. Yang jelas, mulai sekarang kalian semua akan aku hadapi sendirian. Jumlah kalian ada 6, tapi itu tidak membuatku takut. Jangan berharap bisa menang, meskipun aku hanya seorang diri." Perkataannya terdengar tenang, namun penuh keyakinan. Shibai benar-benar menunjukkan bahwa ia memiliki fisik yang kuat, mental baja, dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Sebagai Dewa Otsutsuki, ia siap menghadapi siapapun yang berdiri di hadapannya. Shibai terlihat menggerakkan akar pohon dewa yang ada di dekatnya. Akar itu berubah bentuk hingga menyerupai bunga raksasa. Dari dalamnya keluar cairan getah berwarna pekat dengan bau yang menyengat. Cairan itu memunculkan asap tipis, pertanda bahwa suhunya sangat panas dan berbahaya untuk disentuh. Shibai membiarkan getah itu mengalir dalam jumlah banyak, lalu mengendalikannya seperti air yang mengalir deras. Orochimaru mengamati dengan penuh perhatian. Ia mengeluarkan beberapa ular dan juga tubuh Zetsu putih untuk melakukan percobaan. Saat ular dan Zetsu putih itu menyentuh getah, tubuh mereka langsung hangus seperti daun kering yang terbakar api. Orochimaru mengernyit, lalu bergumam pelan, jadi beginilah sifatnya. Intinya, kita tidak boleh menyentuhnya. Bahkan tubuh kita pun harus selalu menjaga jarak. Cairan ini tampaknya bersifat korosif, bisa melumat apa saja, bahkan benda sekeras besi hitam pun mungkin bisa meleleh karenanya. Melihat hasil itu, Shibai malah semakin memperbanyak getah yang keluar. Ia mengarahkannya layaknya ombak besar yang siap menelan segalanya. Hashirama segera mengaktifkan Mokuton Mokujin no Jutsu, menciptakan sosok kayu raksasa dan membawa semua sekutu naik ke atasnya. Namun gelombang getah itu terus naik hingga mencapai lutut Mokujin. Panasnya terlalu tinggi, sehingga tubuh Mokujin perlahan meleleh dan hancur. Shibai menatap mereka sambil berbicara dengan suara dingin. Apa kalian mengira aku lemah? Bahkan kau, Obito. Walaupun kau bisa bersembunyi dengan Kamui, jangan terlalu percaya diri. Aku masih bisa menyentuhmu dengan Rinnegan milikku. Tadi aku hanya bermain-main. Sekarang aku akan serius. Jika aku melawan dengan sungguh-sungguh, jangan kaget bila kalian semua mati dalam waktu singkat. Jangan pernah menantang aku, yang terkuat di antara kalian. Ucapan itu terdengar jelas, membuat suasana semakin berat. Shibai lalu menciptakan 20 bunshin. Masing-masing bunshin mengeluarkan badai besar dengan berbagai elemen secara bersamaan. Satu Shibai saja sudah bisa menghancurkan satu desa, apalagi 20 sekaligus. Madara yang menyaksikannya menghela napas panjang. Ia berucap lirih, bagaimana ini? Jujur saja, untuk pertama kalinya aku merasa panik dalam pertarungan. Dia benar-benar terlalu kuat. Hashirama berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Ia berkeringat dingin, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihat. Orochimaru menoleh dan berkata, Hashirama, Madara, kalian berdua adalah yang terkuat di sini. Kalau kalian saja sudah cemas seperti ini, bagaimana dengan aku? Kekuatan Shibai ini benar-benar di luar nalar. Mike Guy melangkah maju. Ia menepuk bahu ketiganya dengan kasar lalu berkata lantang, apa-apaan kalian ini? Jangan menunjukkan sikap penakut. Madara,
keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku tidak mau melihatmu panik. Kau adalah salah satu yang terkuat di sini, jadi hadapilah dengan keberanian. Sementara itu, Bunshin Shibai menurunkan badai petir dari langit. Petir itu jatuh berulang kali, menghantam tanah layaknya hujan deras. Angin kencang berputar menjadi pusaran besar, membawa tanah dan batu ikut berterbangan. Hakuja Sanin yang berada di medan pertarungan ikut terkena serangan. Ekor besarnya terhantam kilatan petir hingga terluka parah. Orochimaru segera mengambil tindakan. Ia menggunakan Kuchiyose untuk memindahkan Hakuja Sanin ke lokasi lain, tepat ke tempat Naruto dan Sasuke yang sedang bertarung di Amegakure. Setelah berhasil, ia berkata pada yang lain, "Aku memindahkannya karena di sini terlalu berbahaya. Hakuja Sanin tidak boleh mati, jadi aku harus mengurangi risiko." Hashirama mengangguk tipis lalu menambahkan, "Itu keputusan yang bagus. Tapi masalahnya, badai ini semakin besar. Aku bahkan kesulitan melihat jelas karena asap tanah yang begitu pekat." Benar saja, 20 Bunshin Shibai meluncurkan pusaran angin sekaligus, bercampur dengan serangan elemen lainnya. Petir, api, angin, semuanya muncul bersamaan tanpa henti. Daratan porak-poranda, dan angin kencang membuat siapapun yang ada di dalamnya sulit berdiri tegak. Orochimaru dan Sakumo sempat terbawa pusaran, hingga Orochimaru harus memanjangkan tangannya menyerupai ular untuk berpegangan pada batang pohon. Namun batang itu patah, membuat tubuh mereka kembali terseret ke dalam pusaran. Shibai berteriak keras, dan teriakannya saja sudah cukup untuk mengguncang tanah. Pecahan batu berjatuhan seperti meteor kecil, bercampur dengan petir yang semakin banyak. Kekuatan Shibai benar-benar menekan semua orang. Dalam keadaan genting itu, Madara akhirnya bertindak. Ia menggunakan Shinra Tensei untuk memantulkan sebagian serangan, lalu menarik Hashirama, Obito, Orochimaru, Gai, dan Sakumo dengan tangan Susanoo miliknya agar tidak terbawa badai. Setelah menyelamatkan mereka, Madara berdiri tegak sambil menatap puluhan Shibai Bunshin yang berdiri di kejauhan. Sakumo, dengan nafas terengah, bertanya, "Badai apa barusan itu?" "Serangan itu benar-benar membuatku hampir kehilangan kendali." Madara menjawab singkat, "Diamlah. Aku sedang menganalisis Shibai. Aku harus benar-benar fokus kali ini." Obito ikut bertanya, "Lalu apa rencanamu, Madara? Apa kau sudah menemukan celah dalam pertahanannya?" Madara menghela napas, lalu menjawab tegas, "Kalian semua tetap di tempat. Aku akan memusnahkan 20 Bunshin itu terlebih dahulu. Jika aku terdesak, barulah kalian membantu. Tapi jika aku masih sanggup, jangan ada yang ikut campur." Mai Gai menatap Madara dengan cemas. Ia berkata dengan nada tegas, "Madara, apa yang sedang kau pikirkan? Jangan bertindak terburu-buru. Menyerang sendirian itu terlalu berbahaya. Kau tahu sendiri, Shibai punya banyak Bunshin. Satu Bunshin saja sudah jauh lebih kuat darimu. Jadi jangan sembrono." Madara hanya tersenyum tipis lalu tertawa kecil mendengar ucapan Gai. "Kau masih ingat, bukan? Waktu itu kau menamparku hanya karena tidak ingin melihat aku panik. Sekarang aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Aku akan buktikan bahwa aku adalah yang terkuat di antara kita semua. Jadi jangan banyak bicara, cukup perhatikan saja." Tanpa menunggu jawaban, Madara langsung mengaktifkan Rinnegan miliknya. Ia menggunakan Bunch Ten-In untuk menarik 20 Bunshin Shibai sekaligus. Bunshin-Bunshin itu terseret ke arahnya. Salah satu Bunshin hanya menggerakkan tangannya sedikit ke samping, tetapi dari gerakan kecil itu saja muncul hantaman tenaga dalam yang menghantam Madara dengan sangat keras. Madara yang terkena pukulan itu segera merespons. Ia membentuk segel dan menggunakan Finjutsu, Genriff Jin. Dari teknik ini, cakra milik 20 Bunshin perlahan tersedot masuk ke dalam tubuh Madara. Bunshin-Bunshin tersebut mengecil tubuhnya, seperti daun yang mengering karena kehabisan energi. Namun, jumlah cakra mereka terlalu besar, hingga Madara tidak mampu menampungnya seorang diri. Dengan cepat Madara memanggil Gedomazo menggunakan Rinnegan. Patung raksasa itu muncul dan menampung semua cakra yang berhasil diekstrak. Karena sifat segel Genriff Jin, para Bunshin tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah sambil tubuhnya terus mengering. Melihat itu, Shibai asli berusaha menggagalkan Madara, tetapi Madara mengeluarkan 4 limbo untuk menahannya. Pertarungan berlangsung cukup lama. Pada akhirnya, 20 Bunshin benar-benar hancur karena cakra mereka habis diserap. Namun Madara sendiri jatuh lemah,
Penglihatannya kabur karena Rinnegan terkuras habis setelah memakai segel terlarang itu. Madara masih memaksa bangkit dan mencoba mengejar Shibai, tetapi tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Sakumo yang ada di dekatnya langsung sigap menangkap Madara dan membawanya mundur. Ia berkata, "Hokage pertama, bagaimana ini?" Kondisi Madara tampak buruk, terutama pada Rinnegan miliknya. Orochimaru yang ikut memperhatikan kemudian berkomentar, "Aku tidak menyangka kau bisa menyingkirkan 20 bunshin sendirian. Segel yang kau gunakan dari Gedomazo benar-benar mengerikan. Tapi aku ingin tahu, bagaimana dengan dojutsumu? Apa efek ini akan berlangsung lama?" Dengan napas berat, Madara menjawab, "Tidak. Aku hanya butuh waktu untuk pulih. Jadi sekarang, giliran kalian. Hadapilah Shibai, tahan dia sebentar. Biarkan aku memulihkan diri di sini." Mendengar itu, Sakumo, Orochimaru, Obito, Hashirama, dan Gai segera melesat maju membantu 4 limbo Madara yang masih bertahan menghadapi Shibai. Namun limbo itu tidak maksimal karena Madara sendiri sedang lemah. Shibai yang marah lalu memanggil badai raksasa untuk kedua kalinya. Hashirama terseret dalam pusaran badai, berusaha melindungi dirinya dengan Sage Mode. Tidak berhenti di situ, Shibai juga mengubah gravitasi dengan Rinnegan miliknya hingga semua orang tersungkur ke tanah, tidak mampu berdiri. Hashirama, Gai, Sakumo, dan Orochimaru langsung tertekan hebat. Orochimaru berkata sambil berusaha bernapas, "Apa ini? Seperti ada beban luar biasa menindih tubuhku. Aku benar-benar tidak bisa bergerak." Sementara itu, hanya Obito yang masih bisa bertahan meski tubuhnya juga terjatuh. Dengan Kamui, ia masih bisa menyerang meski dalam posisi tertekan gravitasi. Shibai terus memperkuat badai hujan dan angin yang ia ciptakan, sesuatu yang bahkan jarang dimiliki Otsutsuki lain. Situasi semakin parah karena ternyata gravitasi itu memengaruhi seluruh planet. Bahkan Naruto, Toneri, dan Kawaki yang berada jauh dari lokasi ikut merasakan tekanannya. Urashiki yang menyadari hal itu berkata kepada Shibai, "Jadi kau yang membuat mereka semua terjatuh. Sekarang kami bisa mengalahkan mereka lebih mudah." Seorang dewa Otsutsuki lain juga menimpali, "Shibai, kemampuanmu hampir setara denganku. Mengubah gravitasi satu planet bukanlah hal sepele. Kau memang pantas disebut yang terkuat setelah diriku." Shibai menatapnya lalu menjawab tenang, "Aku tahu aku belum sekuat dirimu. Tapi aku punya kelebihan yang tidak dimiliki siapapun. Sel tubuhku adalah yang terbaik di antara semua Otsutsuki. Itu sebabnya semua orang selalu menginginkannya, bahkan dirimu di masa lalu." Di tengah tekanan gravitasi yang semakin berat, Might Guy yang terjatuh hanya bisa bersuara pelan kepada rekan-rekannya, "Aku hanya berharap Boruto segera mengandalkan Jigen miliknya. Aku yakin hanya dia yang bisa mengubah keadaan ini." Tiba-tiba, Madara muncul kembali. Ia berjalan santai, sama sekali tidak terpengaruh gravitasi. Semua orang terkejut melihatnya. Hashirama yang berusaha bangun berkata, "Madara, bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Aku bahkan tidak bisa berdiri." Madara menatap lurus ke arah Shibai lalu menjawab singkat, "Rinnegan milikku yang melindungi. Karena itu aku tidak terpengaruh oleh gravitasi ini." Boruto mulai kebingungan karena penglihatannya tiba-tiba menjadi buram. Ia menatap sekeliling, namun semuanya tampak kabur dan tidak jelas. Dengan nada cemas ia berkata, "Kenapa pandanganku berubah jadi seperti ini? Semua terlihat kabur dan samar. Guru Sasuke, tolong kau berjaga di sekitarku. Siapa tahu Zetsu putih lain tiba-tiba muncul dan menyerang. Sepertinya aku akan mengalami sesuatu yang aneh di sini." Dalam kondisi penglihatan yang kabur itu, Boruto justru tiba-tiba melihat kilasan masa depan. Sekilas ia melihat Kawaki yang dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi. Dalam penglihatan itu, tampak jelas bahwa kekuatan Boruto dan Sasuke di masa depan memang bisa mengalahkan Zetsu putih dengan mudah. Namun ancaman sebenarnya justru berasal dari dalam, yakni Kawaki. Boruto terkejut dalam hati. Ia bergumam dalam batin, "Apa maksudnya ini? Kenapa Kawaki bisa berubah menjadi jahat seperti itu? Apa ini benar-benar masa depan? Aku tidak pernah tahu kalau dojutsuku bisa menunjukkan hal seperti ini. Ini sangat aneh dan tak pernah terjadi sebelumnya." Kilasan masa depan itu berlanjut, menampilkan adegan di mana Kawaki yang dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi menyegel Naruto. Penyelamatan pun menjadi sangat sulit. Boruto juga melihat bahwa Madara akan menjadi bagian dari pertarungan akhir bersama dirinya dan Sasuke. Bahkan Toneri terlihat mati dilahap oleh pohon dewa, dan Kashinkoji disegel di markas utama Otsutsuki bersama Rikudo Sennin. Dalam penglihatan itu, Boruto, Sasuke, dan Madara menjadi satu-satunya harapan terakhir planet bumi,
Setelah Naruto disegel dan kekuatan 9 biju diserap, kilasan itu mendadak menghilang. Penglihatan Boruto kembali normal. Ia memegangi matanya dan berkata pelan kepada Hakuja Sanin, "Aku tidak tahu apakah ini efek dari air Sanin mode yang kau berikan tadi. Tapi barusan aku melihat masa depan. Sangat jelas, seperti rekaman yang tiba-tiba muncul begitu saja di depan mataku. Ini pertama kalinya Jogan bereaksi seperti itu tanpa aku kendalikan." Hakuja Sanin menjawab dengan tenang, "Kalau begitu berarti air Sanin mode itu memang berhasil memicu reaksi pada Jogan MU. Sepertinya, Jogan tahap 5 benar-benar akan segera bangkit." Sementara itu, di dalam tubuh Boruto, Momoshiki sedang memperhatikan semua perubahan ini. Ia berpikir dalam hati, ternyata Hakuja Sanin adalah leluhur dari para petapa di sini. Aku tak menyangka dia bisa memicu reaksi dojutsu bocah ini. Sekarang kekuatannya malah makin meningkat. Aku bahkan tidak yakin apakah Otsutsuki tertinggi akan tetap berpihak padaku atau justru mengkhianatiku. Jika dia memakan buah cakra sendirian, aku mungkin harus menggunakan tubuh bocah ini untuk melawannya. Aneh rasanya harus bekerja sama dengan manusia ini, tapi mungkin itu memang takdirku. Kembali ke Boruto yang sudah bisa berdiri, ia berkata dengan nada tegas, "Terima kasih, Hakuja Sanin. Kau telah memberikanku kekuatan besar ini. Tapi sekarang aku harus segera kembali. Aku dan Guru Sasuke harus membasmi semua Zetsu putih dan Sumeaka yang masih tersisa. Mereka bisa saja sudah menyebar ke banyak desa dan itu sangat membahayakan." Sasuke mengangguk dan mengaktifkan Rinnegan miliknya. Ia lalu menyentuh tanah dan memejamkan mata untuk merasakan getaran cakra. Ia berkata, "Mereka ada banyak. Mereka menyebar dari segala arah. Kita harus segera menghabisi mereka." Sebelum mereka pergi, Hakuja Sanin memuntahkan secari kertas dari mulutnya dan membuka kertas itu di hadapan mereka. Ia berkata, "Gigitlah jari kalian sampai berdarah, lalu tempelkan cairan merah itu ke sini. Dengan ini kita akan menciptakan ikatan Kuchiyose." Tanpa ragu, Boruto menggigit jarinya dan menempelkan darahnya ke kertas itu. Ikatan Kuchiyose pun terbentuk antara Boruto dan Hakuja Sanin. Sasuke melihat itu dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan melakukan ini, Hakuja Sanin." Hakuja Sanin menjawab, "Ini pertama kalinya aku membuat ikatan Kuchiyose dengan manusia. Dulu aku sangat membenci kalian dan ingin bebas dari campur tangan manusia. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Aku harus melindungi Gua Ryuchi, rumahku. Jadi aku akan tetap tinggal di sini. Jika di luar sana kalian butuh bantuanku, panggil saja dengan ikatan ini." Boruto mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena waktu kita tidak banyak, aku dan Guru Sasuke akan segera pergi." Boruto dan Sasuke lalu meninggalkan bagian dalam Gua Ryuchi. Mereka belum membuka portal dimensi karena mereka sudah tahu bahwa para Zetsu putih mengepung area luar. Begitu mereka keluar, benar saja, Zetsu putih langsung mengepung mereka secara melingkar. Kabut tebal di Gua Ryuchi membuat medan pertempuran semakin sulit karena jarak pandang sangat terbatas. Salah satu Zetsu putih tiba-tiba menciptakan serangan berupa angin tornado yang diselimuti petir hitam dan diarahkan langsung ke Boruto dan Sasuke. Namun Boruto menyerap serangan itu menggunakan kekuatan karma miliknya. Sasuke langsung mengenali teknik tersebut dan berkata, "Jutsu ini, Shijin Heki. Aku tahu siapa pemilik teknik ini." Boruto menoleh dan bertanya, "Apa itu Darui?" Sasuke mengangguk, "Ya. Hanya Darui yang bisa menciptakan jutsu seperti ini." Mendengar itu, Boruto langsung menebas Zetsu putih tersebut menggunakan pedang Kusanagi yang ia balut dengan elemen petir Raiton Jinrasen. Seketika, tubuh Zetsu itu terbelah dan mati di tempat. Tak lama kemudian, puluhan Zetsu putih lainnya muncul dari langit dan menyerang dengan petir hitam yang sangat besar. Boruto menyerap semuanya dengan karma, lalu segera mengangkat ribuan Zetsu putih di sekitarnya menggunakan kekuatan Sanin mode Gua Ryuchi yang diberikan Hakuja Sanin. Ribuan Zetsu itu melayang di udara, lalu Boruto mengumpulkan mereka dalam satu titik, sehingga mereka terlihat seperti sekumpulan serangga yang bertumpuk di langit. Boruto kemudian mengakses Jogan tahap 4 dan menciptakan cahaya gravitasi dari 4 arah. Cahaya ini menghimpit ribuan Zetsu putih di tengah-tengah secara bersamaan. Tubuh-tubuh Zetsu remuk dan suara tulang mereka terdengar patah keras. Boruto tidak berhenti sampai di situ. Ia lalu meledakkan bom cakra dari Jogan tahap 4 yang digabungkan dengan energi Sanin mode Gua Ryuchi. Hasilnya, semua Zetsu putih musnah total. Ikatan kendali yang sebelumnya digunakan oleh Otsutsuki tertinggi untuk mengontrol mereka pun langsung terputus. Mereka benar-benar tidak bisa dihidupkan kembali. Area di sekitar Gua Ryuchi pun tampak hancur parah akibat serangan skala besar Boruto, namun kemenangan akhirnya berada di pihak mereka, untuk sementara waktu. Setelah mengamankan area Gua Ryuchi dari serangan Zetsu putih, Sasuke menciptakan sebuah penghalang pelindung. Penghalang ini mengelilingi seluruh wilayah Gua Ryuchi agar tidak bisa ditembus oleh sisa-sisa Zetsu lainnya. Setelah itu, ia dan Boruto terbang di udara, menuju ke pusat pohon dewa yang berada di desa Konoha.
Mereka sengaja tidak menggunakan portal dimensi kali ini karena berniat menyingkirkan para Zetsu yang masih tersisa di sepanjang perjalanan. Saat mereka terbang, pandangan mereka terus tertuju ke bawah, mencari pergerakan mencurigakan. Di tengah perjalanan, Sasuke melihat ada ratusan Zetsu yang sedang bergerak cepat ke arah Sunagakure. Tanpa ragu, ia memanggil Susanoo sempurna dan melancarkan serangan dari udara menggunakan panah indra yang telah diperkuat dengan cakra dari Sanin mode Guaryuchi. Panah itu meluncur seperti meteor, menghantam kumpulan Zetsu dan menghancurkan mereka dalam satu kali serangan. Namun tiba-tiba, sebuah serangan petir biru besar muncul dari arah belakang Sasuke. Serangan itu membentuk naga besar yang hendak menyambar dirinya. Sasuke cepat mengangkat pedangnya, menahan serangan tersebut dengan Susanoo, lalu menebaskan energi pedangnya ke arah serangan itu hingga para Zetsu terpental jauh. Dengan nada serius, Sasuke berkata, mereka datang dari segala arah. Jumlah mereka benar-benar banyak. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan mereka melihat pohon dewa yang ada di desa Konoha mulai tumbuh semakin tinggi hingga menembus langit. Padahal saat itu mereka masih berada di sekitar Sunagakure. Sasuke menatap heran dan berkata, kenapa pohon itu bisa tumbuh setinggi itu? Sampai bisa terlihat jelas dari sini. Aku rasa sesuatu yang besar sedang terjadi di sana. Boruto mengangguk sambil menatap ke arah pohon Shinju dan berkata, kalau pohon itu sudah menunjukkan tanda seperti ini, bisa jadi buah cakranya hampir matang. Kita harus segera ke sana. Para Zetsu memang menyebar ke banyak desa, tapi saat ini kita harus prioritaskan desa Konoha. Tanpa membuang waktu, Boruto membuka portal dimensi dari karmanya dan membawa Sasuke bersamanya. Setelah melintasi ruang dan waktu, mereka akhirnya sampai di pusat desa Konoha, tepat di bawah pohon dewa. Dari sana, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Kawaki sedang dicengkeram oleh Otsutsuki tertinggi di atas puncak pohon, sedangkan Kashinkoji terikat oleh rantai di patung Gedomazo, dan Toneri dibelenggu oleh akar Shinju. Di sisi lain, Naruto dan Madara masih berdiri tegak, terlihat kelelahan tapi tetap siap bertarung. Boruto segera bertanya, Madara, apa yang terjadi di sini? Kenapa semuanya terlihat kacau seperti ini? Madara menjawab dengan napas terengah, kau baru muncul sekarang? Aku dan Naruto sudah bertarung habis-habisan. Kalau saja aku tidak punya cadangan kekuatan, mungkin aku sudah tumbang. Naruto ikut menjawab, Boruto, Sasuke, kami benar-benar kesulitan. Kekuatan Otsutsuki tertinggi jauh lebih besar dari yang kami duga. Dari atas langit, Otsutsuki tertinggi memandangi mereka semua dan berkata dengan nada dingin, jika saja Madara dan Naruto tidak ada di sini, maka Kashinkoji dan Toneri sudah mati. Tapi rupanya aku sedikit meremehkan kekuatan kalian. Madara yang wajahnya terluka cukup parah justru tertawa kecil, lalu menjawab, luka seperti ini tidak cukup untuk membuatku berhenti. Ini bahkan tidak lebih dari rasa gatal bagiku. Naruto berkata dengan tegas, lepaskan Kawaki. Kita selesaikan ini secara langsung. Jangan libatkan mereka yang tidak perlu. Boruto dan Sasuke melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama mereka tidak ada. Kemudian, mereka berdua melesat menuju langit, menyerang Otsutsuki tertinggi secara bersamaan. Tapi mereka langsung terpental kembali, menghantam tanah cukup keras. Sasuke terkejut dan bertanya, apa barusan yang menahan kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Naruto menjawab cepat, kami sudah menghancurkan semua bunshin milik Otsutsuki tertinggi, tapi dia menggunakan kekuatan khusus untuk menciptakan kekai tak terlihat. Karena itu kalian terpental. Kekai itu melindungi dirinya dan ketiga orang yang dia tahan. Sasuke bertanya lebih lanjut, kalian bisa mengalahkan semua bunshinnya? Bagaimana caranya? Naruto menunjuk ke Madara, lalu menjawab, semua itu berkat Madara. Dia menghadapi 1000 bunshin sendirian. Tubuhnya babak belur, tapi dia berhasil. Sasuke mendekat ke Madara, meletakkan tangan di pundaknya, dan mulai menyalurkan cakra Sanin mode dari Guaryuchi. Tubuh Madara mulai merespon, dan cakranya pulih perlahan. Madara menggunakan kekuatan Rikudonya untuk menyembuhkan luka-luka yang dialaminya. Sasuke berkata, kau masih sempat tertawa setelah menerima luka separah itu. Sungguh luar biasa. Boruto menambahkan, kita hanya berempat di sini. Bagaimana cara kita menembus kekai itu? Kita harus menyelamatkan Kawaki, Kashinkoji, dan Toneri. Naruto mengangguk pelan, aku sedang mencoba mencari cara. Otsutsuki tertinggi tampaknya sudah menghabiskan sebagian besar cakranya karena terus menggunakan ribuan bunshin. Sementara itu, Kawaki mulai terlihat tidak sadarkan diri dan mulai dikendalikan penuh oleh Otsutsuki tertinggi. Sasuke berkata, kalau kekai itu bisa dihancurkan, aku dan Boruto bisa memutus ikatan pengendali ilusi dengan kekuatan Sanin mode. Tapi masalahnya, kita belum tahu caranya menghancurkan kekai ini. Boruto menatap ke bawah sejenak, lalu berkata, mungkin aku harus bicara dengan Momoshiki. Bisa saja dia tahu sesuatu soal ini. Naruto langsung menolak, menurut ayah, itu tindakan yang sangat berisiko.
Momoshiki adalah bagian dari Otsutsuki, dia bisa saja menyesatkan kita. Sasuke setuju, ya. Momoshiki tak bisa dipercaya. Dia tidak akan pernah memberi informasi penting begitu saja. Madara kemudian berbicara dengan suara lantang, sudah cukup. Sekarang aku yang pimpin. Boruto, kamu gunakan karma dan juga milikmu untuk meluncurkan bom cakra sebanyak mungkin ke arah Kekai itu. Naruto, dorong Kekai dengan kekuatan 9 bijumu. Sasuke, gunakan Shinra Tensei secara bersamaan. Setelah itu, biarkan aku yang menyelesaikan sisanya. Boruto segera menciptakan 100 bunshin, menyebarkannya ke sekitar Kekai. Setiap bunshin meledakkan bom cakra dari Jogan tahap 4 secara bersamaan. Getaran besar terjadi, dan bumi mulai kehilangan kestabilan medan magnet. Naruto melemparkan Rikudocho biju rasengan ke Kekai, membombardir secara terus-menerus. Sementara itu, Sasuke menggunakan Rinnegan-nya untuk melancarkan Shinra Tensei. Akhirnya, suara retakan terdengar seperti kaca pecah. Kekai tak terlihat mulai hancur. Madara kemudian memanggil Limbo, Hengoku dan menembus Kekai, melesat ke arah Otsutsuki tertinggi. Dengan kipasnya, ia menghantam Kawaki hingga terlepas. Tapi Otsutsuki tertinggi dengan cepat mengeluarkan rantai dari telapak tangannya, mengikat kembali Kawaki, Kashinkoji, dan Toneri. Limbo Madara muncul di belakang musuh dan menjatuhkan meteor besar ke arahnya, menghimpit tubuh Otsutsuki tertinggi ke tanah. Madara berteriak, Naruto, cepat selamatkan mereka bertiga. Boruto dan Sasuke, kalian bantu aku di sini. Namun Otsutsuki tertinggi bangkit kembali, menghancurkan meteor yang menimpanya. Sasuke segera menyerangnya dengan Kirin, namun serangan itu diserap dan dilipat gandakan. Boruto bergegas menyerap ulang energi itu dengan karmanya. Tiba-tiba, Kawaki yang sudah dikendalikan, menusukkan batang besi hitam ke tubuh Boruto dari belakang. Kashinkoji membakar Sasuke dengan api, sementara Toneri menyerang Naruto dan Madara menggunakan Tenseigan. Mereka bertiga kini benar-benar berada di bawah kendali penuh Otsutsuki tertinggi. Boruto menahan rasa sakit sambil berkata, Guru Sasuke, kita harus gunakan kekuatan Sanin mode dari Gua Ryuchi. Hanya dengan itu kita bisa memutus ikatan kendali ilusi dari Otsutsuki tertinggi.